Masih bersama saya Listia Widya, kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Seorang mahasiswa di Lombok Tengah diringkus TNI usai mengambil paket kiriman narkotika dari luar daerah. Ketagihan berjudi, seorang pemuda di Mataram diringkus polisi karena mencuri uang dan kalung emas yang disimpan di dalam mobil milik warga. Ribuan bendera merah putih dibagikan kepada warga di kota Mataram sambut HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Jalan Erlangga, Simpang 4, Bank Indonesia. Ribuan siswa dari berbagai sekolah menengah bersama ASN dan OPD Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar pawai bernuansa merah putih pada Rabu pagi. Peserta berjalan kaki dari lapangan Sangkareang menuju ruang terbuka hijau Teras Udayana untuk menyemarakan Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Selain berpawai, peserta juga membagikan ribuan bendera kepada warga masyarakat dan pengguna jalan yang melintas. Pembagian bendera merah putih untuk mendukung program nasional pengibaran 10 juta bendera di seluruh Indonesia. Di NTB sendiri, Pemda menargetkan sebanyak 5.000 bendera dikibarkan secara serentak di 10 kabupaten kota saat perayaan 17 Agustus mendatang. Jelang kemerdekaan yang ke-80, ada lagi kegiatan untuk bagi semangat rasa cinta kita kepada tanah air, kemudian memperkuat semangat persatuan kita dan mengingatkan identitas kita. Warna merah putih melambangkan semangat kita untuk terus berkorban, bertanggung jawab, ikhlas, jujur untuk Indonesia. Kita bagaimana membangkitkan rasa kebangsaan kita, bagaimana kita mempertahankan NKRI kita, bagaimana kita menjaga sistem kegotong royongan kita, toleransi kita. Ya, ini salah satu tujuan oleh pemerintah kenapa perlu harus mencanangkan pengibaran bendera serentak secara nasional. Selain menyemarakan perayaan kemerdekaan, pembagian bendera juga untuk memupuk rasa nasionalisme dan cinta tanah air sebagai salah satu semangat bersama untuk membangun daerah. Dari Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Ragam cara warga memperingati Hari Kemerdekaan. Di Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, ratusan warga mengikuti Karnaval Merah Putih pada Selasa pagi. Kegiatan diikuti perwakilan dari lembaga pendidikan, pondok pesantren, hingga kelompok masyarakat yang datang dengan aneka kostum bernuansa merah putih. Karnaval digelar dengan berpawai berkeliling jalan protokol sebagai simbol sukacita dan rasa syukur atas hadiah kemerdekaan yang telah diperjuangkan para pahlawan. Selain mengusung semangat patriotisme, Karnaval juga untuk mengkampanyekan bahaya narkotika sekaligus menyuarakan hak perempuan dan anak. Ini salah satu kegiatan pawai alegoris mulai dari tingkat TK sampai dengan tingkat umum. Ada persoalan narkoba yang akan kami usung sebagai misi untuk tuntaskan narkoba atau penyelewengan, penyimpangan dan sebagainya, meminimalisir terjadi itu dan memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak sampai terjumus kepada hal-hal yang menyimpang. Saya sangat senang sekali, bangga juga karena si kecil bisa mengikuti acara 17-an ini ya, dan si kecil juga sangat semangat dan antusias. Oke. Harapan ke anaknya kelak gimana? Harapannya semoga dia bisa menjadi anak yang sukses dunia akhirat. Selain sebagai ajang bersilaturahmi, Karnaval Kemerdekaan juga diharapkan mampu menumbuhkan jiwa nasionalisme dan cinta tanah air kepada generasi muda. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.
Jika biasanya cabai digunakan sebagai bahan membuat sambal untuk menambah cita rasa pedas pada masakan, namun bagi warga Dusun Kebun Sirih, Desa Pemepet, Kecamatan Peringgarata, cabai diolah menjadi cemilan keripik bercita rasa gurih dan nikmat. Berawal dari keinginan berwirausaha dengan mengandalkan bahan baku yang banyak di desanya, warga Desa Pemepet akhirnya mulai mengolah cabai menjadi bahan baku utama keripik. Meski terbilang ekstrim, namun keripik cabai justru bisa eksis dan banyak digemari masyarakat sejak diperkenalkan setahun lalu. Proses pembuatannya cukup sederhana. Cabai merah panjang yang telah dibersihkan isinya, kemudian digoreng dengan dibaluri tepung. Setelah matang, keripik kemudian dimasukkan ke alat pengering untuk mengurangi minyak serta memberikan rasa crispy pada keripik cabai. Dengan bumbu serta pengolahan yang tepat, usaha ibu rumah tangga ini kini banyak dipesan warga lokal hingga konsumen dari luar daerah seperti Jawa dan Bali. Setiap harinya, perajin mengaku mampu menghabiskan puluhan kilogram cabai untuk diolah menjadi keripik. Selain keripik cabai, saat ini para perajin juga mulai mengembangkan cita rasa lain seperti keripik bawang bombay dan keripik jamur tiram. Ya sebetulnya bukan dipikirin sih cabai. Jadi karena barangnya ada di pasar, terus juga siapa sih orang Lombok yang nggak doyan cabai? Kalau udah tinggal di Lombok nggak doyan cabai, wah berarti bukan Lombok asli. Ya udah, kenapa nggak kita cabai nih kita kelola? Emangnya yang boleh booming cuman bakso mercon, isi cabai segala macam loh. Kita juga harus punya produk yang unik. Ya namanya usaha tuh harus punya keunikan. Ya kalau ada pesanan bikin keripik keripik cabai sama keripik bawang, bikin sate, bikin keripik isi jamur, banyak ya. Ya, yang dikerjakan sini ya? Ya. Bu, ini bermanfaat ya untuk peningkatan ekonomi keluarga? Ya, bermanfaat lah. Berapa didapatkan setiap hari? Upahnya? Lumayan lah, 25 atau 30 lumayan buat anak sekolah kan, buat sehari-hari juga. Nah, bagi Anda penyuka makanan tradisional bercita rasa modern, keripik cabai yang satu ini bisa menjadi alternatif cemilan Anda. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Baiklah pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Listia Widya dan segenap kru SSJ yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.